learn together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Alti semuanya, apa kabar? Sudah lama tidak berjumpa dengan kami. Saya Putri. Saya Zahra. Kita selaku MC dari podcast kali ini, we are Nergi. Let's learn together. Di podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial dengan Kakak Dimas Ari Gunawan dari kelas 8D dan selaku wakil ketua MPK. Tepuk tangan buat Kakak Dimas. Halo semuanya. Di podcast kali ini Kakak Dimas akan mereview satu buku yang sudah dia baca. Sebelum lanjut ke sesi pertanyaan, boleh silakan Kakak Dimas mereview bukunya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para presenter telah mengizinkan saya untuk mereview buku sebelum kalian memberikan pertanyaannya. Buku ini berjudul Sang Pemimpi. Kelihatan terlihat lecet atau lapuk karena saya sudah lama membelinya, karena ini termasuk buku favorit saya. Jadi saya pertahankan dan tidak ingin saya daur ulang, karena menurut saya buku ini tuh way to inspirasi. Kalian membeli ini sama dengan kalian memberi inspirasi. Buku ini menceritakan tentang 3 orang dari sebuah pulau kecil. 3 orang itu yaitu Ikal, Arai, dan Jimron. Mereka adalah anak dari seorang nelayan, namun ayah mereka berdua telah lama meninggalkan dunia mungkin. Setiap hari sebelum pergi ke sekolah, mereka sering bekerja dulu di laut untuk sebagai pekerja buruhan ataupun upah kecil-kecilan. Si Ikal dan Arai ini adik kakak, namun bukanlah adik kakak kandung. Sementara si Jimron itu anak dari seorang penjaga masjid dari desa tersebut. Singkat cerita, mereka sekolah di SMA yang terkenal di pulau mereka. Meskipun pulau mereka ini kecil, tapi hebatnya sekolah mereka ini adalah mereka tuh sekolah SMA negeri. Padahal pada dasarnya pulau mereka itu pulau terpencil yang sulit dijangkau oleh pemerintah. Mereka mempunyai guru bernama Pak Anas, dan guru tersebut mungkin terbilang sebagai guru yang pemarah ataupun galak ya. Guru killer. Biasanya disebut seperti itu. Pas di saat mereka upacara, tidak sengaja Ikal, Arai, dan Jimron ini telat datang dan mereka dihukum di lapangan sekolah. Di lapangan itu mereka dapat caci makian dari guru tersebut yaitu Pak Anas. Padahal mereka telat karena bekerja untuk membiayai. Kalau dulu kan sekolah itu bayar SPP ya. Iya. Ya, dulu pas zamannya kita belum kayak seperti ini, seperti kita generasi maju. Dulu tuh kita tuh kalau sekolah itu bayar SPP. Nah, mereka tuh bekerja sebelum sekolah dari jam 4 sampai jam 7 hanya untuk bayar SPP. Setelah mendapat cacian maki tersebut, mereka pun mulai merenungkan mengapa mereka harus bekerja. Tetapi Ikal adalah orang yang paling gigih dalam mencapai impiannya. Karena Ikal ini tipe orang yang ingin mencoba dulu, bukan sudah menyerah di awal. Ikal ini bercita-cita untuk berkuliah di Perancis. Gila kan, di Perancis. Padahal mereka tuh sekolah di pulau. Tapi meskipun guru tadi yaitu Pak Anas, meskipun guru Pak Anas ini galak kepada mereka, tetapi Pak Anas ini selalu percaya kepada 3 mereka bahwa mereka ini bisa kuliah di Perancis. Bisa berhasil. Nah, singkat cerita lagi nih. Mereka itu telah lulus SMA. Ikal dan Arai ini tipe anak orang yang pinter lah. Jika Ikal ke-1, kalau Arai mungkin kedua atau ketiga. Tetapi Jimron beda lagi orangnya. Jimron mungkin bisa terbilang orang yang tidak cukup pintar lah ya. Tetapi Jimron ini bagusnya itu suka menabung. Jadi di saat mereka berempat ini ingin pergi keluar pulau untuk mencari pekerjaan, nah si Jimron ini rela tidak ikut cuma untuk
uang tabungannya itu untuk diberikan kepada mereka supaya mereka bisa bekerja di luar. Karena si Jimran percaya meskipun dirinya tidak bersama Ikal dan Arai ini, tetapi hati mereka itu akan selalu terikat. Nah, singkat cerita ini si Ikal dan si Arai udah sampai di Jakarta, dari Bogor ke Jakarta. Oh, kota Ya, dari Bogor ke kota Jakarta ya. Jakarta ya. Habis di Bogor, mereka tuh langsung saja ke stasiun bus gitu. Habis di stasiun bus kan menunggu tuh lama. Nah, di kelamaan ini mereka pun sibuk untuk mencari pekerjaan. Mereka niatnya mau menjadi supir bus. Ya. Tapi karena mungkin tidak ada lowongan, akhirnya ya mereka terpaksa pergi dari sana ke Jakarta. Di Jakarta mereka melihat restoran mewah. Sebenarnya mereka berdua itu iri. Kenapa orang lain itu bisa nasibnya itu bisa baik, tidak seperti mereka yang hidupnya di pulau gitu. Kalau bahasa kerennya itu insecure. Iya. Mereka insecure pada orang yang Lebih di kaya, atas mereka. lebih di atas mereka, Lebih baik lagi. lebih baik dari mereka karena orang tua mereka. Tetapi meskipun orang tua mereka ini terbilang orang berkecukupan, bahkan biaya rumah pun mungkin numpuk, tetapi mereka berdua ini terbilang anak yang memang kepintarannya itu melebihi orang-orang yang Seperti tinggal biasa di ya? kota seperti biasa. Padahal kan kalau orang di kota itu kan bisa bimbel ya, Iya. bisa bimbel terus les, terus sekolahnya juga pasti maju seperti kita gitu, kurikulumnya merdeka gitu. Tetapi mereka ini tidak kalah pintar karena mereka sering mencoba untuk membuat buku. Tetapi Keren. ya, ini pembuat buku tapi membuat buku gitu. Paradoks jadinya. Nah, pas di saat mereka ingin menerbitkan ternyata tidak diterima. Mungkin karena ada plagiat Oh, iya. atau mungkin kisahnya kurang menarik, bisa jadi. Atau mungkin karena dia sikapnya gitu Atau sikapnya ataupun mungkin penampilan penampilan mereka. itu. Karena penampilan yang dilihat utama. Mindset kita melihat orang itu dari penampilan, apalagi bias kita, kebiasaan kita. Kita berpikir kalau orangnya itu mungkin kelihatan lusuh atau lusuh gitu, mungkin kita memikirkannya itu mereka tuh orang yang Kurang terawat gitu. kurang terawat dan kurang mampu. Nah, mungkin karena penampilan mereka tidak bisa membuat buku, karena dulu kan kayak gitu ya. Kalau sekarang ya Tergantung sih. tergantung. Kalau sekarang ada seperti itu tapi tergantung. Kayak kamu pintar, kamu dicari kalau sekarang. Karena kan sekarang itu kita tuh zamannya itu teknologi digital. Ya. Jadi rata-rata kita itu lebih mementingkan main handphone, malas-malasan, rebahan. Bener. Kalau mereka terus berusaha. Karena usaha seperti biasa, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Meskipun saat buku mereka itu tidak diterima, mereka sempat berkecil hati. Di saat berkecil hati tersebut, pas-pasannya mungkin keberuntungan ya. Mereka tuh ada yang menerima kerja meskipun sebagai tukang print gitu. Mereka berdua terimalah. Nah, singkat cerita, si Arai ini pindah ke Kalimantan sebagai TNI kalau nggak salah. Kalau nggak TNI jadi institut mungkin. Oh, gila, dari seorang anak Jadi nelayan seorang ya. anak nelayan. Soalnya tubuh si Arai ini dia tuh gak punya penyakit, bersih. Beda lagi dengan Ikal. Kalau Ikal kan mungkin ya punya penyakit bawaan gitu. Kan jadi tidak bisa sekarang mah. Dari dulu sampai sekarang juga kalau kalian mau jadi TNI ataupun apapun itu harus sehat ya. Jadi si Ikal tetap jadi tukang fotokopi sementara si Arai menjadi TNI. Nah, singkat cerita ada seorang yang ingin ngeprint ke tempat si Ikal ini. Pas dia ngeprint tersebut, dia tuh menanya, kamu orangnya cukup pintar juga ya. Gimana kalau saya kuliahkan kamu mau kuliah di mana sekarang? Kamu udah lulus SMA kan? Udah. Dia bilang, si Ikal ini bilang dia tuh ingin di Perancis
Nah, bener aja abis itu dia langsung dikuliahin di Prancis karena kepintaran dia. Wah, gila. Pas di Prancis kebetulan lagi ketemu sama si Arai. Si Arai yang udah jadi TNI, Oh. udah gajinya udah gede, ya udah dia kuliah. Wah. Karena dulu kan kalau secara TNI bukan harus belajar dulu, tapi dulu mah kalau ada yang mau, soalnya kan dulu kita diambang krisis. Nah, saat mereka bertemu itu keduanya pintarnya sama, bahkan satu kampus aja heboh karena mereka berdua. Soalnya mereka berdua itu sama-sama pintar, jadi yang mau dia ke atas itu gak tau siapa, gak tau si Eka, gak tau si Arai, jadi sama kedudukannya sama. Nah habis itu kisah terakhirnya itu mereka tuh salah satu dari mereka yaitu si Ikal bertemu pujaan hatinya. Asik. Ini terakhir. Ketemu cintanya. Ya ketemu cintanya. Si Ikal ini ngungkapin, habis ngungkapin dia tuh diterima, tapi si Arai juga gak dilupain sama si Ikal. Dia ikut lah. Habis itu sampai situ. Dia ini itu si Ikal diterima oleh pujaan hatinya dan si Arai ikut. Soalnya ini masih ada buku ketiga. Ini tuh sebenarnya buku kedua dari Laskar Pelangi. Jadi begitu. Oh, mau nanya nih. Apa? Boleh ditunjukin nggak mana si Ikal, mana si Arai, mana sama satu lagi itu siapa? Jim Brown. Ya, mana? Ya. Ini kan ada gambarnya. gambarnya. Coba tunjukin ke kamera. Ini Ikal. Ini Arai, ini Jim Brown. Oh, iya. Katanya, aku dulu pernah searching tentang buku ini. Si Ikal tuh yang ini, si Arai yang ini, si Jim Brown yang ini. Soalnya katanya si Arai itu nyerambutnya itu rada kritis. Terus mau nanya lagi nih, si Jim Brown itu kemana? Ya, kok nggak kelihatan gitu? Oh, yang diceritainnya si Ikal sama si Arai. Si Jim Brown masih di pulau. Oh. Kalau nggak salah di buku lanjutannya yang ketiga, si Jim Brown ini juga diberangkatin oleh pengurus masjid tadi, ayahnya, buat kuliah juga di Prancis. Berarti Jadi keluarganya itu ngusahain banget buat si Jim Brown ini biar bisa mereka bertiga tuh terus bertemu gitu sampai akhir hayat. Sahabat sejati banget. Sahabat sejati banget. Menarik banget ya kan. Ada yang mau tanya lagi? Cukup kayaknya ya, kita lanjutin aja. Menarik banget ya Sobat LT, dan judulnya juga menarik banget, Sang Pemimpi. Kalian ini wajib membaca buku ini deh kayaknya. Kalau kalian mau tahu, baca aja ya. Di mana bisa membacanya? Aku dulu pernah searching di Google, ada namanya web, tapi lupa lagi webnya. Bisa kalian search sendiri ya. Oke, langsung aja ke pertanyaan berikutnya atau pertanyaan inti ya. Yang pertama boleh nanya nih, boleh? Pertanyaan, mengapa Kakak Dimas ini memilih buku Sang Pemimpin itu? Sang Pemimpi, Bapak. Sebenarnya saya tuh punya buku yang ini, yang Laskar Pelanginya juga udah, tapi menurut saya yang paling bagus itu cuma Laskar Pelangi sama Sang Pemimpi. Tapi karena buku Laskar Pelangi itu lagi dipinjam oleh kakak saya, ya udah saya lebih suka baca ini. Dan ternyata buku ini tuh sebenarnya lebih menarik daripada Laskar Pelangi, meskipun kedudukannya sama kayak tadi, kayak si Ika sama si Arai, pernyataan sama. Mereka tuh sama-sama nyeritain sekolah yang lupuk di pulau yang kecil. Tapi kalau Laskar Pelangi kan sekolahnya itu ada saingannya. Sekolah yang khusus orang kaya doang. Kalau ini mah cuma satu, SMA negeri. Soalnya peradabannya mulai cukup maju lah kalau di zaman si Ika sama Arai ini ya. Dan mereka bertiga juga dulunya itu teman Laskar Pelangi. Jadi dulunya itu si Ika tuh pernah ngejuarain cerdas cermat di kampungnya itu, di kampungnya ngelawan sekolah yang mereka itu yang khusus orang kaya yang maju gitu. Nah habis itu si Ikal itu diterima ke SMA negeri tadi sama si Arai. Kalau si Jim Brown itu mungkin diusahain dibuat dimasukin gitu. Kenapa saya lebih memilih buku ini? Ya karena tadi yang pertama bukunya dipinjam, yang kedua ini tuh sebenarnya buku tuh itu inspirasi seperti kata saya tadi. Kalian membeli ini sama dengan kalian membeli inspirasi. Wow. Soalnya buku ini tuh sangat menginspirasi.
kan kita anak muda ya, kita butuh inspirasi supaya kita tidak malas-malasan. Ya, benar. Ini tuh buku tuh menginspirasi untuk kita belajar berusaha, meskipun mulut kita sudah berkata gak bakal mungkin bisa, Ya. tetapi hati selalu bilang cobalah. Soalnya kita belum tahu kalau kita belum mencoba. Iya. Dan yang ketiga, karena dari covernya aja udah kelihatan, meskipun Menarik. meskipun pada dasarnya kita gak boleh nilai buku dari covernya doang. Iya. Gitu. Kayak isi ceritanya. Kayak isi ceritanya gitu. Isi ceritanya itu bagus, kayak inti bumi. Dia semakin dalam semakin panas. Dia semakin dalam semakin kita ingin mengetahui akhirnya tuh kayak gimana. Iya. Ada pertanyaan lagi. Terima kasih untuk jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa tanggapan Kakak Dimas tentang buku ini yang sudah dibaca? Menurut saya buku ini tuh kalau dari penilaian 9/10 lah. Soalnya bukan ini kekurangannya tuh cuma satu, tapi kelebihannya banyak. Kekurangannya tuh kayak mereka tuh terlalu fokus kepada nih, seperti kata kalian tadi, terlalu fokus kepada dua orang bernama Ika sama Arai. Tapi Jimron ditinggalin di tengah cerita gitu. Iya. Oh iya. Tapi kalau plusnya banyak banget. Pertemanan mereka itu Bestie banget. bestie banget. Udah susah buat itu. Dan di akhirnya juga kan tadi si Jimron itu jadi nyusul. Iya. Diusahain banget gitu sama orang tuanya. Jadi gitu, menurut tanggapan saya itu 9/10. Bukunya bagus, ceritanya menginspirasi. Untuk kita anak muda juga karena ada cinta-cintanya. Ya, seperti biasa anak muda. Zaman kita selalu seperti itu. Ya sudah seperti itu sih. Oh ya, lanjut ya pertanyaannya. Ya, boleh. Yang ketiga, kalau orang lain juga membaca buku ini, apa yang Kakak Dimas harapkan? Yang saya harapkan ya mereka tuh terinspirasi tentunya. Karena kan apa itu inspirasi? Memberi inspirasi. Buku ini tuh harus bisa menginspirasi pembacanya. Seperti saya, sebenarnya sedikit cerita ya. Dulu itu saya tuh orangnya pemalas banget. Apalagi kalau udah ngedenger kata mama aku, karena mama aku tuh ngedukung aku banget buat lomba nih ya. Udah ngedenger kata mama aku, "Dek, ini ada lomba." Nah, udah malas banget itu, malah pengen tidur. Tapi karena dulu aku tuh gadget aku tuh HP aku tuh lagi rusak, aku lihat buku ini, kata aku teh boleh pinjem gak sama kakakku, ini boleh, katanya boleh dipinjam. Habis aku pinjam, aku baca sampai akhir, ternyata menginspirasi. Jadi yang tadinya aku gak mau ikut lomba, males banget buat ikut lomba, jadi pengen, karena kata mulut gak bisa, kata hati mah pengen mencoba gitu. Udah mulai keluar dari zona nyaman gitu ya. Udah mulai keluar dari zona nyaman. Kayak kita tuh harus di samping zona nyaman, kita juga harus punya zona aman. Kita aman untuk mencapai cita-cita dan juga sekolah dengan baik. Kita nyaman meskipun tidak malas-malasan, kita nyaman membaca, kita nyaman kan kalau habis lomba juga, kalau menang kita juga punya kebanggaan sendiri. Iya. Itu membuat kita nyaman. Jadi mindset kita itu harus berpikir pada aman dan nyaman, bukan hanya nyaman saja. Nanti jadi berat sebelah. Dari gitu pertanyaan. Iya. Pertanyaan selanjutnya, apa kesan dan pesan Kakak Dimas setelah membaca buku ini? Kesan saya buku ini baik banget. Karena apa? Ini buku bukan sembarang buku. Ini buku isinya inspirasi. Penulisnya juga Anda Hirata, yang banyak banget udah merilis buku-bukunya yang terkenal seperti Ayah, Laskar Pelangi, Eden Sor, Mariamah, Korpo, Padang Bulan, kan banyak. Penulisnya aja udah terkenal, bukunya baik banget, kayak nyeritain zaman dulu, tetapi bumbunya zaman sekarang gitu. Dan pesan saya, semoga buku ini kan kelanjutannya baru 4, semoga kelanjutannya ditambahin Lebih lagi. banyak lagi. Biar Dan lebih Biar apa? bermanfaat lagi Dan ya. lebih bermanfaat lagi, kalau bisa sampai keturunan terakhirnya. Karena apa, ceritanya menarik banget, apalagi ini kan meliput orang-orang yang pada dasarnya mereka tuh tidak berkemampuan, tidak maksudnya tidak punya biaya banget, Ya, tidak tapi punya berkecukupan aja. berkecukupan, tetapi punya kemampuan yang melebihi orang yang berkecukupan gitu. Karena
Pada buku ini saya dapat menemukan orang yang berkecukupan tetapi mereka lebih baik malas-malasan seperti saya dulu gitu. Padahal sebenarnya malas-malasan itu boleh. Kata siapa gak boleh? Malas-malasan itu sebenarnya baik kalau kita gak lama. Tapi kalau lama banget, apalagi sampai sehari main gadget sambil tiduran, sambil ngemil, kan itu tuh jadi gak bermanfaat ya. Jadinya Habisin waktu. ya, jadinya menjadi bias kita menjadi negatif. Kebiasaan kita itu menandakan diri kita di masa depan. Jika kita malas-malasan, apalagi masa depan. Tapi kalau kita berani mencoba sampai nanti kita kuliah, bekerja ataupun mengambil keputusan, kita pasti mencoba. Meskipun keputusan tersebut buruk bagi kita tapi baik untuk orang lain. Tapi kalau kita mencoba buat Yang positif aja. yang negatif mah itu mah lebih baik jangan ya. Lebih baik yang positif aja. Soalnya yang negatif itu buruk bagi kita apalagi bagi orang lain. Iya, betul. Segitu saja kesan-kesan saya. Nih, by the way, kakak nih dapat buku itu di mana? Di mana? Ini Iya, aku dapat buku ini hadiah dari kakak aku. Wah, di mana tuh belinya? Tahu gak? Kalau nggak salah ini di toko A Cianjur. Oh, Jadi dulu pas sebelum aku ulang tahun tuh kakak aku tuh sebenarnya udah beli ini. Tapi aku tuh gak tahu kalau ini sebenarnya mau dihadiahin buat ulang tahun aku. Jadi aku udah selesai baca, ini buku baru keberatan. Jadi karena saking ingin tahunya aku sama kelanjutan buku penasaran ya. ini, penasaran banget ya. Aku tahu sebelum aku dikasih gitu. Jadi pas udah dikasih jadi pajangan tapi inspirasinya tetap ada di hati aku gitu. Dadah. terima kasih untuk Kakak Dimas sudah menjawab pertanyaan dari kami. Tapi sebelum diakhiri, boleh silakan memberi closing statement untuk Sobat LT. Ya boleh ya. Kita itu manusia, kita makhluk sosial. Kita punya mindset, kita juga punya bias. Mindset kita itu harus berpikiran pada yang positif. Meskipun penampilan orang lain sebenarnya tidak sebagus yang kita lihat. Tetapi kalian seperti buku, jangan melihat buku dari covernya saja, tetapi lihatlah isinya. Begitupun manusia. Jika kalian hanya melihat dari penampilan, kita belum tentu bisa melihat hatinya. Karena penampilan itu tidak penting. Maksudnya tidak terlalu penting. Tetapi penampilan itu penting jika dalam passion. Tapi jika dalam lingkup sosial, penampilan itu tidak penting. Yang penting adalah isi hati kita dan kebiasaan kita. Itu merujuk pada bias kita atau kebiasaan kita. Kebiasaan yang baik akan mendatangkan hal yang baik juga, tetapi kebiasaan yang buruk akan mendatangkan hal yang lebih buruk dari yang kita lakukan. Jadi mindset dan bias kita harus positif. Seperti positif dan positif itu kan tidak akan jadi negatif gitu. Bagus banget ya closing statementnya. Dan buat sobat LT di rumah juga, jangan lupa inget ya closing statementnya Kak Dimas. Dan inget ya apa yang disampaikan oleh Kak Dimas pada waktu tadi. Dan sobat LT tetap semangat dalam belajar ya. Ingat, let's learn together. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya. Let's learn.